Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Psikologi Sosial kelas B dengan saya Zaki Maulana dengan NIM 72. Dengan saya Amin Sapitri NIM 68. Saya Nova Eka dari NIM 76. Saya Ravanda Aprilia dari NIM 43. Halo Sobat Psikologi, selamat datang di podcast Zip Talk Mengenal Diri di Era Digital dengan saya Nova Eka Puspitasari, mahasiswa Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang topik yang relate banget dengan kehidupan kita, apalagi Gen Z seperti kita, yaitu tentang fenomena identitas diri di tengah derasnya teknologi. Gen Z, Generation Z, dibesarkan di zaman di mana teknologi berkembang dengan begitu cepatnya. Dampaknya pun sangat besar pada bagaimana mereka berpikir, bersikap, dan berinteraksi setiap harinya. Digital literacy yang dimiliki oleh Gen Z sangat tinggi. Bisa dibilang Gen Z akan membentuk dan memimpin kemajuan ekonomi digital di masa depan. Kalau Gen Z biasanya pasti second account curhatnya. Second account tuh pasti wajib, intimate dan jujur, dan hampir semua Gen Z yang kita temuin ada second account. Zaman sekarang Gen Z berkaitan dengan yang namanya FOMO, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan. Seperti yang kita tahu bahwa Gen Z itu terlahir di antara tahun 1997 sampai 2012 dan kita tumbuh dan kembang di antara teknologi. Kita terbiasa dengan smartphone, sosial media, bahkan informasi yang serba cepat. Tapi ternyata di balik itu semua bahkan merasa tertekan karena tumbuh dengan standar-standar yang ditetapkan oleh media sosial. Nah, dalam makalah yang sudah kami susun sebelumnya bahwa teknologi digital itu bisa menimbulkan dampak positif, tapi juga bisa menimbulkan dampak yang negatif, seperti contoh kecemasan identitas diri yang berbeda dengan identitas yang asli. Hal ini diperkuat oleh teori psikologi dari William James yang menjelaskan tentang pentingnya komitmen untuk membentuk suatu identitas diri. Nah, untuk itu, mari kita gali tentang bagaimana sih Gen Z membentuk identitas diri mereka di media sosial, lalu apa tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana caranya Gen Z menjaga kesehatan mental mereka di era digital dan mempertahankan keaslian mereka sendiri. Nah, maka dari itu, kali ini kita nggak sendirian nih, kita juga kedatangan narasumber spesial yang juga merupakan bagian dari Gen Z yang aktif di media sosial. Siapa itu? Mari kita simak ke segmen berikutnya. Halo Sobat Psikologi, kembali lagi di podcast Ngomongin Diri bareng Gen Z. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam soal identitas diri di era digital. Gimana sih rasanya jadi Gen Z di tengah banjir informasi, tren medsos, dan tuntutan zaman? Hari ini aku nggak sendirian karena sudah hadir dua teman kita yang masih duduk di bangku SMA. Ada perkenalan dulu. Hai teman-teman, perkenalkan aku Devita Lisa Agustin, kelas 11 SMA, dan di sini aku bersama partnerku Zesia Cicira Madania dari kelas 11. Baik, sebelum masuk ke topik yang serius, di sini aku mau nanya dulu nih sama kalian. Jadi, kalau bisa nih ya, kalian pilih satu platform media sosial apa yang wajib banget buat kalian buka setiap hari. Oke, kalau aku sih lebih pilih Instagram ya, karena di situ tuh banyak informasi-informasi yang bisa kita ketahui, terus kita juga bisa upload dagangan kalau misalkan memang kita ada jualan, dan ada hiburan-hiburan juga. Tapi kalau aku tuh maunya yang nggak begitu perfeksionis, mau yang santai aja, aku lebih pilih TikTok gitu. Kalau menurut aku sih TikTok sih, karena banyak hiburannya juga, informasi atau ide baru juga ada, dapat motivasi juga. Oke, dari jawaban kalian tadi ya, menurut kalian itu gampang nggak sih kenalin diri sendiri sekarang ini? Maksudnya itu kalian tahu nggak sebenarnya kalian ini siapa, atau malah jadi bingung? Nah, menurut aku kadang bingung sih Kak, soalnya di medsos itu kita itu harus
sadar kalau itu tuh bukan jadi diri kita sendiri. Kalau dari aku, benar kata Saskia tadi, kadang aku juga ngerasa bingung untuk jadi diriku sendiri, karena kalau misalkan di medsos itu kita juga harus jadi orang lain. Bener lagi yang dikatakan Saskia, contohnya kayak misalkan di medsos itu kita kelihatan kayak harus ceria, harus terlihat ekspresif, padahal aslinya kita tuh orangnya introvert dan gak gampang berbaur sama orang. Dan diupload ya harus yang oke-oke Iya, tadi. Iya, oke-oke yang aja. oke-oke Oke, nah dari pernyataan yang sudah kalian sampaikan tadi, di situ kan kalian menyebutkan tuh gimana kalau upload di medsos itu harus yang perfect. Nah, dari situ itu menurut kalian ngaruh nggak sih untuk cara kalian itu melihat diri sendiri kalian gitu? Iya banget sih Kak. Sering ngerasa insecure kalau melihat orang lain di sosmed kayak lebih cakep, lebih sukses dari kita gitu. Jadi kayak pengen ngikutin biar gak ketinggalan. Padahal bikin capek sendiri sih. Kalau aku lebih ke misal nih ya, kita scrolling TikTok, scrolling IG, terus lihat teman-teman seumuran aku yang dia tuh udah punya pencapaian, yang lebih cakep dari aku gitu, sering ngerasa insecure juga. Kadang aku tuh udah ngelakuin apa aja sih di umur sekarang, kok masih gini-gini aja. Tapi aku juga ingat dari situ kalau misalkan jalan setiap orang itu beda-beda. Kalau nggak hari ini, bisa juga besok atau bulan depan atau mungkin tahun depannya lagi. Kalian berdua ini ngerasa ya kalau medsos itu bikin kita punya dua identitas. Yang satunya di dunia nyata, yang satunya lagi di dunia media sosial. Iya, bisa gitu. Di online itu kita bisa kayak lebih pede aja sih Kak, kayak ngupload sesuatu gitu kan, terus lebih open sama teman-teman di media sosial. Tapi kalau di real itu nggak kayak apa ya, nggak percaya diri gitu, sama kayak di medsos. Jawabanku juga sama kayak Saskia, apalagi aku tuh orangnya aslinya introvert juga Kak. Jadi kalau misalkan di medsos itu ya gitu, pura-pura ceria, pura-pura jadi orang yang extrovert biar banyak teman. Tapi aslinya juga kayak kurang suka sama keramaian gitu. Dari situ, nah kalian pernah gak sih ngerasa kayak ada tekanan untuk harus update, ikut tren yang di media sosial itu, sehingga kalian itu sampai kehilangan identitas asli kalian gitu? Kalau misalkan ngikutin tren ada banget, karena Gen Z kalau misalkan nggak ngikutin tren kan pasti dibilang apa sih, kudet gitu. Iya, ketinggalan zaman gitu sih. Kalau misalkan untuk kehilangan jati diri sih, pinter-pinter ngaturnya kita aja, jangan sampai keluar dari diri sendiri gitu lah, tetap jadi diri sendiri. Kalau misalnya kalian ngerasa kehilangan arah atau bingung sama diri sendiri, biasanya tuh apa ya upaya yang kalian lakukan supaya nggak kehilangan arah atau bingung atas jati diri kalian? Kalau aku tuh break dari semua sosmed Kak, terus kayak keluar sama teman-teman aku, healing, ngopi, kadang itu lagi gunung. Lagi bingung? Ada sebutin tak Kak ini semua? Boleh. Sebutin bisnis juga apa Ya kadang pertama kali mendaki tuh di Gunung Bunda Kak, sama temen aku berdua doang. Mulai tuh masih, ya ampun outfitnya nggak banget. Oh, jadi Iya, Gen Z-nya. Jadi Gen Z itu selalu mengutamakan outfit. Iya, outfit. Kalau udah gitu kayak biar nggak diejek sama orang. Nah, emang siapa yang mau ngejek di gunung? Kan biasanya tuh foto nih Kak, kadang itu dikomenin sama temen-temen, kok gitu sih outfit naik gunung gitu. Terus yang kedua itu aku kelorokan apa pendek-pendekan lah. Terus yang ketiga ada di sarang kelompok. Di sarang kelompok ini meskipun MDPL-nya 1.200-an Kak, itu treknya tuh wah banget. Treknya landai. Landai banget itu, sumpah. Saking landainya, kayak kita gini sampai 6 jam loh Kak. Terus ke Gunung Penanggungan nih, wih top.
capeknya itu minta ampun. Tanggungan cocok buat pemula. Oh cocok banget itu. Cocok buat pemula. Tanggungan. Dan banyak juga sih Kak. Kalau kamu tuh? Kalau aku bukan anak gunung, tapi aku pernah coba sekali mendaki Kelorokan. Cukup kapok nggak kapok sih. Karena katanya kan di TikTok itu Kelorokan landai gitu, cocok buat pemula. Tapi menurutku kalau aku yang jarang olahraga gini itu lumayan sih. Terus aku lebih suka ini sih, healingnya ke pantai-pantai, lautan gitu. Karena aku suka alam Suara yang ombak. benar, suara ombak. Tapi dari situ apa yang kamu ambil? Suara ombak kok bisa menenangkan diri kamu itu dari mananya? Itu kalau di kota gitu misalkan penuh kebisingan kan. Nah kalau di pantai, di laut itu kayak tenang gitu, dengerin deburan-deburan ombak aja gitu. Pilihnya pantai atau laut yang nggak terlalu rame sih. Kalau rame sama aja. Oke, jadi kan kalian nih Gen Z ya. Gen Z kan biasanya cenderung yang mempunyai dengan second account. Apakah kalian mempunyai itu dan apa fungsi second account kalian itu? Kalau aku pasti punya, kayaknya semua Gen Z pasti punya second account ya. Pastinya. Kalau ditanya second account buat apa? Buat itu, posting hal-hal random yang nggak bisa aku posting di sama first orang. account mungkin. Iya. Ya. Benar. Semua orang harus tahu sih. Kayak yang tahu itu hanya yang deket-deket aja lah. Isinya tuh cuma teman dekat, makanya yang diikuti pun ya itu aja. Tapi kan kalian bisa tuh yang di first kalian masukin ke teman dekat. Kan bisa. Kenapa Ya kok kan? harus punya second account? Kayak kalau aku kenapa nggak di teman dekat itu yang di first, karena ribet kan. Ya, kalau misalkan milih-milih. pilihnya itu ya kalau ada yang kelewat kayak nggak enak. Ya kayak kemarin kamu pakai IGS yang CF itu ya buat ini aja ya. Aku enggak. Tapi sekarang tuh Gen Z aneh. Karena apa? Dia bikin story-nya di second account, tapi dia juga nge-tag first-nya. Nah, itu gimana konsepnya? Kalau aku tuh nggak pernah Kak, kayak gitu ya. Malu soalnya. Secondku ketahuan gitu. Kayak gitu kan konsepnya kan second account kan biar nggak ketahuan gitu Iya, kan. iya, Tapi iya, kenapa iya. kok ada tuh Gen Z yang second account tapi tetap tag di first? Nah, itu Nggak gimana? pernah. Tanggapan kalian Ini pernah, itu ini. gimana? Bagi aku yang pernah, awalnya iya niatnya cuman buat di second account itu tadi. Tapi menurutku kok dilihat-lihat bagus gitu. Jadi aku post di first juga gitu. Sampai bikin tertekun. Enggak dong. Mungkin buat itu ya, buat jualan. Kebetulan aku juga jualan. Jualan? Iya. Betul. Aku all shop sih, semua ada. Mungkin makanan gitu-gitu juga ada. Kamu kan all shop nih. Apa sih motivasi kamu awal buka all shop itu dari mana? Kok bisa kamu kepikiran buka all shop? Butuh duit. Dari awal ceritain. Aku tuh udah buka all shop dari SD dan jujur jualan itu adalah hobiku. Banyak orang yang tanya kayak misalkan, maaf orang tuanya nggak mampu kah sampai gitu dari SD gitu. Tapi menurut aku nggak harus orang tuanya nggak mampu baru kita jualan kan gitu. Apalagi kalau aku yang hobinya memang di bidang itu, aku juga suka masak-masak. Jadi ya udah kenapa enggak kalau bisa ngasilin uang gitu. Dan meringankan beban orang tuaku. Gaji yang bagus. Gaji yang bagus. Tapi tetap pede kan, jualan sambil jualan gitu bisa sih. Sambil sekolah Belajar, gitu. sekolah sama jualan tetap pede. Pede aja sih, malah justru ini teman-temanku support banget ya, malah mereka yang membeli daganganku gitu. Di situ kalian ngerasa nggak sih kalau oh berarti diriku ini minatnya di perdagangan Iya. gitu. Berarti dari situ kalian udah menemukan tuh jadi diri kalian. Iya. Tapi di umur yang sekarang ini ya, aku tuh juga masih belajar nyari jati diri aku yang sebenarnya, masih perlu tumbuh dan berkembang lebih baik juga. Kalau semisal kalian lagi ada masalah,
kalian ini termasuk orang yang menyelesaikan masalahnya sendiri atau butuh orang untuk bantu menyelesaikan? Kalau aku pendapat dari teman itu penting, tapi yang pasti nggak semuanya aku pakai sih. Lebih ke aku saring dulu yang mana yang saran yang bestian. Enggak sih, lebih ke saran yang membangun gitu atau malah sebaliknya gitu. Terus ya keputusan akhir tetap ada di diriku sendiri sih kalau misalkan ada itu. Nah kalau aku tuh apapun masalahnya tuh aku sering cerita ke kakakku aja sih, lebih deket ya. Itu kadang beri saran sih ya. Harus pakai orang lain bro. Dalam masalahnya besar harus pakai orang lain. Enggak, cuma ke temenku gitu, temen kecil aja. Nah dari cerita kalian, dari pengalaman kalian tadi yang kalian ceritakan nih, jadi menurut kalian gimana sih cara kalian biar tetap bisa jadi diri sendiri walaupun banyak tekanan dari medsos gitu? Kalau menurut aku ya mungkin dengan kenal diri sendiri dulu, ketahui kekurangan atau kelebihan kita dulu, terus belajar bilang enggak sama hal-hal yang enggak sesuai dengan nilai kita. Kalau untuk aku nggak usah dengerin omongan orang lain, cukup jadi diri sendiri dan ada di jalannya kita sendiri. Nggak perlu ikut rutenya orang lain sih buat jadi kayak mereka. Oke teman-teman, jadi itu tadi bincang singkat kita dengan narasumber kita tentang identitas diri Gen Z, yang dimana dari situ tadi kita bisa ambil positif dan jangan ambil negatifnya, dan dari situ tadi kita bisa mengakui kalau Gen Z itu keren banget sih, keren. See you. Halo semuanya, bareng aku Anggun Savitri, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Jadi di sini aku akan menyampaikan kesimpulan dari podcast kita yang berjudul Identitas Diri Gen Z di Era Digital. Nah, dari obrolan seru kita bareng dua narasumber SMA tadi, kita bisa lihat bahwa mereka punya pengalaman dan pandangan yang agak berbeda. Tapi ada benang merah nih yang kelihatan jelas bahwa media sosial memang berpengaruh besar terhadap cara Gen Z membentuk dan mengenali identitas dirinya. Nah, jadi di antara mereka berdua itu ada yang merasa media sosial membantu mereka mengekspresikan diri, menemukan komunitas, bahkan dapat inspirasi. Tapi di sisi lain, keduanya juga mengalami tekanan untuk tampil sempurna, takut gak diterima, sampai sempat ngerasa kehilangan arah karena terlalu mengikuti tren. Di sini juga fenomena dua diri itu muncul, di mana mereka tampil dengan versi nyata dan versi online mereka. Nah, dari kedua itu tuh kadang gak selalu sejalan gitu. Jadi dari fenomena ini tuh memunculkan atau menunjukkan potensi krisis identitas, di mana seseorang merasa bingung atau nggak yakin sama siapa sih diri mereka yang sebenarnya, apalagi di tengah ekspektasi yang dibentuk oleh media sosial ini. Tapi yang menarik dari kedua narasumber kita ini yaitu di mana mereka itu bisa menyampaikan cara mereka menghadapi tantangan mereka di era digital ini. Mulai dari cara jeda dari sosmed, terus ngobrol sama orang dekat, sampai mengenali diri mereka sendiri, apa kelebihan dan kekurangan mereka. Ini menunjukkan bahwa walaupun tantangan besar di era digital ini, Gen Z juga punya kesadaran dan kemampuan untuk mengelola tekanan itu. Jadi, jika didampingi dengan pemahaman diri, literasi digital, dan dukungan sosial yang positif, media sosial juga bisa menjadi sarana positif untuk membangun identitas yang sehat dan autentik. Nah, jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyimpulkan podcast kita tadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast menarik selanjutnya. Bye-bye.